panelis yaitu Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi dan juga Ketua KPU Kabupaten Gresik untuk hadir di atas panggung. Karena sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama perwakilan dari tim panelis akan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun sedemikian rupa dan masuk dalam sebuah amplop yang tersegel kepada Ketua KPU Kabupaten. Protokol kesehatan. Secara harus bisa menjadi nanti agar kita malam ini. Nah, untuk nanti kan ada jeda iklan per segmen itu 4 menit, bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon berkoordinasi dengan tim kampanyenya masing-masing. Dimanfaatkan untuk istirahat atau Ini briefing sebelum debat. Jadi ini lokomotifnya untuk debat. Siap, divisi kampanye. Tapi sudah siap ya? Sudah. Oh, siap. Iya. Cocok lah bagi Intinya para pasangan calon, 2 pasangan calon di Kabupaten Gresik itu siap untuk debat publik hari ini. Kita lihat yuk. Yang pasti mereka efek pandemi katanya. Efek pandemi katanya. Ya, ini pokoknya setiap ada debat harus kita review nanti. Oke. Selamat berdebat Bapak nggih. Kita sudah di studio GTV di Jalan Ahmad Yani. Tadi sesudah melakukan briefing oleh kru GTV dengan tim KPU. Ya, tentunya di situ ada pasangan 1, ada pasangan 2. Begitu juga tim panelis bergabung. Sekarang mereka menuju ke sini semuanya untuk memulai debat. Ayo kita ikuti bagaimana mereka menyampaikan visi misi program, tentunya gagasan-gagasan membangun Gresik. Kami sudah membuat 10 pertanyaan. Ya, yang diambil hanya 4. Karena kami terdiri dari 5. Tetapi tergantung pada persoalan mana yang terambil. Tapi semoga bisa mewakili. Ayo kita ikuti bagaimana debatnya, tetapi nanti kita ikuti juga review dari proses debat publik pertama di Gresik ini. Ayo. Dan selanjutnya Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, dosen Universitas Negeri Surabaya dan Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru. Berikutnya adalah Dr. Eko Budi Laksono STMT IPM, Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan juga Bapak Ahmad Rumfi Trianto, SEMEI MA PhD, Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah UIN Sudan Ampel dan Koordinator Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. Serta Bapak Anwar Haryono SEMSI, dosen bidang akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik dan anggota Madya IAI dalam akuntan pendidik. Selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat perwakilan dari tim panelis yaitu Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi dan juga Ketua KPU Kabupaten Gresik untuk hadir di atas panggung. Karena sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama perwakilan dari tim panelis akan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun sedemikian rupa dan masuk dalam sebuah amplop yang tersegel kepada Ketua KPU Kabupaten Gresik. Dan selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Gresik akan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan dalam amplop tertutup tersebut kepada moderator. Baik, kita akan lihat, inilah dia, ini adalah pertanyaan untuk kelompok A. Baik, dan kita akan memasukkan langsung ke kotak yang ada tulisannya kotak A. Dan selanjutnya
Kelompok pertanyaan berikutnya akan saya masukkan ke kotak B. Baik, terima kasih banyak Ketua KPU Kabupaten Gresik dan juga perwakilan dari tim panelis. Bolehkah tepuk tangan yang luar biasa untuk teman-teman KPU Kabupaten Gresik. Demikian juga dengan tim panelis yang sudah menyusun pertanyaan sedemikian rupa. Sudah siap? Daerah Gresik terkenal sebagai kota industri, di mana eksistensi industri harus selalu diperhatikan dan dikembangkan karena berkontribusi besar terhadap daerah. Salah satu contoh pengembangan yang saat ini dilakukan adalah di wilayah Gresik Utara. Di samping dampak positif berupa kontribusi di atas, dampak negatifnya mungkin adalah kerusakan ekosistem bekas galian lahan untuk urukan dan seringnya kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui alat angkut berat untuk kepentingan daerah industri yang sedang dikembangkan. Pertanyaannya, jika Anda diberi amanah sebagai bupati atau wakil bupati, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki pengembangan industri saat ini agar terjadi kemaslahatan universal ditinjau dari konsep aglomerasi industri, Undang-Undang Ciptaker dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Sudah jelas ya? Baik, kami persilakan. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih panelis. Industri merupakan hal yang mutlak harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segenap warga masyarakat Gresik. Tetapi soal kesejahteraan, kesehatan harus menjadi pertimbangan yang utama. Tidak boleh dengan pertumbuhan industri maka menghilangkan Kabupaten Gresik yang selama ini kental dengan nuansa kesantrian. Jadi hadirnya industrialisasi di Kabupaten Gresik tetap harus memperhatikan kearifan lokal. Maka ketika kami diberi kepercayaan untuk membangun Gresik, insya Allah kami akan membuat konsep industri bekerja berjalan dengan maksimal, tetapi warga masyarakat tidak boleh kehilangan nuansa kesantrian dan kesejahteraan serta kesehatannya. Ayo langsung. Kartu Pemuda Bangkit ini digunakan untuk para pemuda. Bacakannya. Baik, sudah siap? Paslon nomor urut 2. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal yang ditunggu oleh semua tenaga kerja karena merupakan persoalan daerah yang terabaikan. Berdasarkan visi dan misi kedua pasangan calon, belum ada yang menampilkan perlindungan ini. Pasangan nomor 1 menuliskan visi kedua, yaitu mewujudkan jaminan kesehatan dan keselamatan warga Kabupaten Gresik. Pasangan nomor 2 menuliskan visi kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik. Kedua-duanya lupa atau memang sengaja tidak menuliskan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Gresik, bersediakah saudara menambahkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang belum tertulis dalam visi dan misi saudara? Bagaimana cara dan langkah merealisasikan hal ini? Sudah siap? Baik, silakan waktunya 2 menit. Terima kasih. Tentunya terkait dengan pertumbuhan perekonomian, faktanya hari ini di Kabupaten Gresik sangat negatif. Tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan di angka 5,41%. Dan juga dalam kondisi pandemi PHK tinggi. Pada bulan April sudah terdapat 1.320 pekerja Gresik yang kena PHK. Ini tentunya menjadi sangat prihatin. Ke depan kami bahwasanya akan memberikan paket stimulus ekonomi. Nomor 1 yaitu subsidi upah daerah untuk tenaga kerja non BPJS ketenagakerjaan, baik buruh, guru swasta, pekerja informal. Dan juga nomor 2, insentif pajak dan retribusi daerah untuk pelaku usaha. Dan yang ketiga, jaminan permodalan bagi seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Gresik. Kami akan ada. Itulah perjalanan debat publik yang pertama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gresik. Menarik kan? Ya, ayo kita review, kita kupas satu persatu. Yang pasti ada 5 segmen. Segmen pertama
dua pasangan calon menyampaikan visi misi sampai 5 menit. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. KPU memberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan seperti apa Gresik ke depan. Ya, kita bisa membandingkan dari tayangan tersebut. Pasangan 1, pasangan 2, baik terkait dengan kedalaman, terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan masyarakat Gresik. Yang kedua, atau segmen kedua, baru panelis memberikan pertanyaan meskipun melalui moderator. Pertanyaan dimasukkan di dalam kotak tadi seperti tadi, selanjutnya dibaca atau sebelum dibaca diambil oleh pasangan calon dan kemudian dibaca oleh moderator dan dijawab. Pertanyaannya ketika dibaca oleh moderator langsung direspon oleh misalkan 01, kemudian disanggah 02, direspon 01. Menarik, ada perdebatan yang menarik. Pada segmen pertama tadi kita atau soal yang terambil adalah bagaimana ya cuaca atau udara di Gresik pada saat ini yang terganggu karena banyak industri di Gresik. Bagaimana kedua calon bupati untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, maksudnya pertanyaan yang kedua pada segmen kedua itu terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena selama ini itu adalah sebuah masalah bagi para tenaga kerja yang ada di Gresik. Ya, keduanya juga menjawab, meskipun juga di situ ada perdebatan yang menarik bagaimana caranya. Iya, saudara pasti bisa mengambil kesimpulan mana yang lebih baik atau sama. Yang pasti kedua pasangan calon itu sudah menjawab dengan perspektif masing-masing. Selanjutnya ke segmen ketiga, masih menjawab dari pertanyaan panelis juga. Ya, pertanyaannya salah satunya adalah daerah Gresik itu kan punya bawean ya, Kepulauan Bawean. Itu diperdalam dari pertanyaan panelis dan selanjutnya kedua pasangan calon menyampaikan jawabannya. Bagaimana mendesain bawean sebagai tempat wisata, cepat atau percepatan transportasi dan lain sebagainya. Pasti masyarakat bawean peduli atau perhatian terhadap hal ini, karena kalau tidak maka agak suram masa depannya. Bawean adalah Gresik, Gresik adalah bawean, jadi satu. Di dalam segmen ketiga, pertanyaan kedua, ya masih terkait dengan kesejahteraan, menghadirkan kesejahteraan dan menyelesaikan persoalan daerah. Selanjutnya pada segmen keempat, kedua pasangan calon menanyakan apa yang akan dihadirkan solusi terkait dengan permasalahan. Salah satunya menyampaikan tentang mengatasi korupsi, salah satunya bagaimana menyelesaikan persoalan pendidikan. Menariknya pada perdebatan ini adalah keduanya ketika atau sesudah menyampaikan pertanyaan dijawab oleh sang lawan, direspon oleh sang penanya, dijawab lagi oleh sang lawan, sehingga berimbang dalam proses tanya jawabnya ini. Saudara pasti rugi kalau tidak melihat seutuhnya terkait dengan debat ini. Kemudian segmen 5 itu adalah kesimpulan atau masing-masing menyampaikan closing statement dan mengajak warga Gresik untuk memilih dirinya. 5 segmen sudah terselesaikan. Keduanya juga yakin terkait dengan terbaik dirinya. Tetapi pemilih, saudara pasti mempunyai pilihan. Kalau kami panelis sifatnya memberikan apa yang seharusnya dipecahkan oleh para pasangan calon secara proporsional oleh mereka, kami secara profesional sesuai dengan
kemampuan, keilmuan yang kita miliki para panelis itu semuanya. Semoga ada manfaat, semoga menjadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2020 semakin bagus, dan 9 Desember semua hadir di TPS mengikuti anjuran KPU, tetap menggunakan protokol kesehatan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.